Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, saya dari tim SMA Global Islamic School akan mencoba untuk memaparkan suatu program dari pemerintah yang sangat luar biasa, yang memang dirancang dan dibuat khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya satu tim bersama dengan rekan-rekan saya. Di awal saya akan mencoba untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ibu Kartika Lestari dari SMA Global Islamic School. Selanjutnya teman saya silahkan. Saya Wardit Hasana dari SMA Global Islamic School. Saya Lulu Landari dari SMA Global Islamic School. Oke, kita di sini ada 3 orang yang akan mencoba untuk memaparkan informasi yang semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua, yang bertujuan untuk mengajak Bapak Ibu guru semua untuk memahami ada suatu program belajar yang luar biasa yang harus sekali kita ikuti karena ada banyak manfaat di sana. Oke, di awal sebelum kita menjelaskan mengenai program ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa program ini adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini dikatakan sebagai program bimbingan teknis AKM. Nah, untuk mengikuti program ini ada beberapa hal yang harus dilalui terlebih dahulu. Tentunya yang pertama adalah terkait dengan bagaimana caranya mendaftar. Oke, kita awali dengan bagaimana cara Bapak Ibu guru bisa bergabung di dalam program tersebut. Bagaimana caranya Bapak Ibu guru bisa mengikuti bimbingan teknis tersebut. Oke, baik di sini kita atau saya akan mencoba untuk memulai memberikan cara atau langkah-langkah terlebih dahulu bagaimana Bapak Ibu guru bisa terdaftar di sana. Oke, pertama silahkan Bapak Ibu guru buka Google dan silahkan ketik guru belajar. Di sini Bapak Ibu guru silahkan klik program guru belajar multiseri. Klik saja oke saya mengerti, lalu klik masuk. Nah, di sini silahkan nanti Bapak Ibu guru masukkan nomor UKG, jangan lupa untuk dibubuhi @guruku.id. Lalu tentunya masukkan juga passwordnya. Klik masuk. Ya, di sini ada beberapa daftar seri atau program yang bisa Bapak Ibu guru ikuti. Tetapi yang pertama harus diikuti adalah program tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, silakan diklik saja bagian selengkapnya. Nah, karena saya sudah mengikuti, maka di sini kegiatan yang ada itu nanti akan tertera bahwa saya sudah mengikuti tuntas 100%. Nah, apabila Bapak Ibu guru yang baru mau mengikuti, maka silakan nanti di laman ini akan tertera kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Bapak Ibu guru ikuti. Maka langkah pertama di sini ada kegiatan BIMTEK Belajar Seri Assessment. Silakan nanti Bapak Ibu guru bisa klik tautan, di situ ada tulisan bergabung, silakan bergabung. Nanti silakan Bapak Ibu guru ikuti, serap semua ilmunya, lalu ketika sudah selesai, maka akan muncul 100%. Nah, yang kedua, ketika kita sudah mengikuti BIMTEK, maka akan muncul kegiatan selanjutnya yang harus diselesaikan, yaitu pengimbasan. Nah, pengimbasan ini adalah suatu kegiatan di mana kita harus membuat suatu video. Video tersebut harus memuat mengenai video yang berkaitan dengan apa saja yang sudah kita pelajari dari bimbingan teknis tersebut, bagaimana cara-caranya untuk dibuat dalam satu video yang nanti bisa di-share supaya bisa diakses oleh semua Bapak Ibu guru, supaya semua Bapak Ibu guru semuanya bisa tercerahkan mengenai program yang luar biasa ini. Nah, ketika semuanya sudah diselesaikan, maka Bapak Ibu guru akan diapresiasi dengan diberikan sertifikat kegiatan. Nah, itu saja Bapak Ibu guru mengenai teknis dan tata cara bagaimana Bapak Ibu guru bisa daftar dan tergabung di dalam seri AKM ini. Oke, maka selanjutnya ketika semua Bapak Ibu guru sudah mengetahui dan sudah terdaftar dan sudah bergabung, maka kita akan coba untuk memberikan gambaran umum dulu nih
mengenai apa itu AKM, bagaimana apa tujuannya, dan apa saja yang harus dipersiapkan, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Ibu Wardita Hasanah. Oke. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih Bu Tika. Saya akan mencoba untuk menjelaskan apa saja sih yang sudah kita pelajari di AKM BIMTEK ya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga mengenai pengertian dan juga mengenai tujuan asesmen nasional. Nah, untuk instrumen dan pelaksanaannya nanti akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu satu tim dengan Miss Lulu. Oke, saya akan mulai mengenai pengertian asesmen nasional. Apa sih yang dimaksud dengan asesmen nasional? Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kemudian tujuan dari asesmen nasional itu seperti apa? Yaitu untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Itu adalah tujuannya. Kemudian juga sebagai penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Jadi, asesmen nasional itu menunjukkan apa yang seharusnya tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharap dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Kemudian, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakter esensial sekolah yang efektif, yaitu apa? Yang memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Kemudian, asesmen nasional juga membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen juga memotret mutu sekolah. Mutu sekolah itu yaitu meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Nah, hasil asesmen nasional itu tidak untuk menilai mata pelajaran dan juga tidak digunakan untuk kenaikan kelas atau kelulusan siswa, tetapi dijadikan umpan balik bagi komponen sistem pendidikan untuk perbaikan praktik pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan kebijakan pendidikan. Itu adalah tujuannya. Kemudian kita akan mengetahui apa sih instrumen asesmen nasional. Nah, instrumen asesmen nasional itu terdiri dari 3, yaitu AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang AKM ini adalah mengukur literasi membaca dan numerasi, sedangkan survei karakter yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai, sedangkan survei lingkungan belajar adalah mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Kemudian apa yang diukur? Nah, yang diukur oleh asesmen itu ada 2, yaitu literasi dan numerasi. Kemudian ini literasi membaca yaitu yang mencakup 3 jenis, yaitu mengungkapkan kembali informasi, mengembangkan interpretasi, dan merefleksikan dan mengevaluasi. Ini adalah komponen-komponen AKM yang nanti akan dijelaskan oleh Miss Lulu. Silahkan Miss Lulu, waktunya untuk menjelaskan apa saja komponen AKM. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Arit. Bagaimana Ibu yang lain masih semangat ya? Saya mau share screen dulu nih ya. Saya akan menjelaskan tentang AKM. Apa sih AKM itu? Kalau tadi Bu Adit menjelaskan tentang
AKN ya Bu ya, Ya, betul. asesmen nasional. Kalau sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen AKM. Ya, jadi di sini komponen AKM itu yaitu ada literasi membaca, ada juga numerasi. Di situ ada selain ada komponen AKM, di sini juga ada bentuk soal. Ya, kalau komponen AKM sendiri ada literasi membaca dan numerasi. Jadi nggak hanya literasi, tapi juga ada numerasi. Di situ ada kontennya, sama ya, ada dalam proses kognitifnya dan konteksnya. Lalu ketika bentuk soal itu ada objektif, yaitu pilihan ganda yang hanya satu jawaban doang yang benar. Lalu ada juga pilihan ganda kompleks, yaitu jawaban benarnya bisa lebih dari satu. Ada menjodohkan dan isian singkat, yaitu angka, nama, atau benda yang sudah fix. Dan juga ada yang selain objektif, ada juga yang non-objektif, yaitu adalah esai. Di sini adalah tabel komponen AKM ya. Di sini ada literasi membaca dan numerasi. Kontennya ada teks informasi, ada teks fiksi juga. Jadi kalau membaca enggak hanya teks fiksi tapi juga ada teks informasi, sedangkan numerasi di sini kontennya bisa bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian dan juga aljabar. Ada juga proses kognitifnya tadi ya, jika literasi membaca yaitu menemukan informasi, lalu interpretasi dan integrasi, lalu ada evaluasi dan refleksi, sedangkan numerasi di sini ada pemahaman, penerapan, penalaran. Di sini juga ada personal, sosial budaya, saintifik, sedangkan numerasi ada personal, sosial budaya, saintifik sama ya Bu ya. Untuk asesmen kompetensi minimum, nah, literasi dan numerasi bukan mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi. Jadi nggak hanya kepada bahasa dan matematika ya Bu ya. Ini adalah apa sih kepanjangan dari AKM sendiri? Ada yang tahu, Ibu Adit atau Ibu Kartika? Asesmen kompetensi minimum, Nah, salah satu itu dia. bagian dari AN. Wah, bagus sekali. Lalu di sini ya, Bu ya, bisa dibaca sendiri ya, Bu ya. Lalu kita Bu, ini stop recording, Bu. Nanti ini sama saya ini ya, Bu ya. Saya saya cut, saya gabungin sama yang benar lagi, Bu ya. Saya jadi ketawa tadi tulisannya ini yang sama kayak kuis-kuis. Ya. Survei karakter. Selanjutnya adalah survei karakter. Ya, tujuannya itu apa sih? Menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya. Jadi ini anak-anak ini kayak apa sih, kondisi sekolah itu kayak apa sih, begitu Bu. Mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa Indonesia. Lalu yang ketiga juga memberikan umpan balik ke sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang membuat siswa lebih bahagia dan lebih kuat dalam memahami atau menerapkan rasa Pancasila. Lalu di sini juga ada ini ya Bu ya, survei karakter lainnya ya. Karakter adalah seperangkat perilaku yang menentukan sosok seseorang sebagai individu. Lalu karakter yang akan dinilai adalah keduanya, meliputi apa aja? Keterampilan sosial, emosional, etis, spiritual siswa. Jadi nggak hanya keterampilan sosial, tapi juga keterampilan emosional. Selain itu juga dilakukan survei lingkungan belajar untuk mengetahui iklim sekolah dan iklim belajar yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Lalu ada survei karakter ya yang akan dinilai melalui cara self-assessed, metode penilaian diri kepada siswa peserta AKM. Apa sih yang diukur dari survei karakter? Survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya, kita tahu ya Bu ya, Pancasila ada 5 sila ya. Nah, di sini anak-anak ini emosionalnya itu mengacu nggak sih kepada kita bisa bilang pelajar Pancasila. Nah, di sini ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, penalar kritis, lalu mandiri, lalu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dicocokkan dengan asas-asas Pancasila. Lalu, mengapa kita harus mengukur karakter?
Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi murid secara utuh. Ya. Lalu yang kedua juga asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang menjadikan pelajar Pancasila. Itulah mengapa kita harus mengukur karakter. Apa yang diukur oleh survei lingkungan belajar? Nah, inilah yang akan kita ukur melalui survei lingkungan belajar ya. Iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Ada iklim keamanan sekolah yang akan kita dapatkan hasilnya melalui survei lingkungan belajar ya. Lalu ada iklim kebinekaan sekolah, lalu ada indeks sekolah ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Kalau sasaran asesmen nasionalnya, sasaran asesmen nasional kita di sini ada siswa, guru, dan kepala sekolah. Ya, di sini ada AKM, kalau siswa bisa ke AKM literasi dan numerasi, siswa juga sasarannya ke survei karakter, ya ini menghasilkan apa? Hasil belajar kognitif, sedangkan survei karakter menghasilkan ke hasil belajar sosial emosional. Kalau guru dan kepala sekolah kemana? Mereka adalah ke survei lingkungan belajar. Dan hasilnya apa? Karakteristik, input, dan proses pembelajaran. Di sini ada asesmen nasional ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Adit ya. Kalau di sini ada apa? Di sini ada SD. Kalau murid SD kelas berapa aja? 5 ya, dan di sini juga ada kelas 8. Kelas 8 berarti kelas SMP ya, kelas 2. Lalu dengan SMA kelas 11. Maksimal 30 murid SD dan 45 murid SMP atau SMA atau SMK akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Ya Bu ya, jadi ini secara acak, nggak semuanya ikut. Lalu kalau guru gimana? Guru SD, SMP, atau SMA? Semua guru menjadi responden. Ini nggak lagi acak, tapi ini semuanya. Lalu gimana kalau dengan kepala sekolah? Kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, dan kepala sekolah SMA. Semua kepala sekolah menjadi responden, sama dengan guru. Baik ya. Lalu bagaimana sih pelaksanaan asesmen nasional? Pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasikan oleh Kemendikbud, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan kantor Kemenak. Berbasis komputer dan daring, dan serta ada koordinasi-koordinasi yang diperlukan. Ya, di sini berbasis komputer dan daring di situ menggunakan komputer, ya, murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi tentunya. Lalu guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan metode waktu yang cukup panjang. Jadi ini masing-masing ya, kalau tadi ada murid, di sini ada juga guru. Lalu koordinasi yang diperlukan bagaimana? Pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukungnya. Jadi harus disiapkan. Karena ini daring berarti yang disiapkan apa aja, kayak misalnya koneksi ataupun komputer itu sendiri. Pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resources. Lalu penyiapan teknisi IT ya, TIK, terutama untuk jenjang SD. Lalu bagaimana dengan sisi-sisi lainnya ya, dari peserta yang tadi saya sudah sebutkan ya, SD itu 30 orang per sekolah, kelas 5 materi sampai dengan kelas 4. Kalau SMP bagaimana? 45 orang per sekolah. Yaitu materi-materi apa? Materi sampai kelas 8. Tapi yang ikut adalah siswa kelas 8. Sedangkan SMA bagaimana? 45 per sekolah, 45 murid. Kelas berapa? Kelas 11, tapi materi yang diujikan sampai kelas 10. Sedangkan pelaksanaannya berbasis komputer dan adaptif. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Lalu untuk selanjutnya bagaimana? Ada pelaporan. Tidak untuk individual siswa. Pada level ini ya, laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan Pemda. Tidak untuk mereka yang sekolah. Jadi ini nggak ada hubungannya Bu dengan sekolah itu bagus atau enggak gitu ya. Lalu alokasi waktu. Bagaimana sih alokasi waktunya? Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Hari pertama ya, di sini ada kalau SD mereka mengerjakan apa sih? Tes literasi dan juga survei karakter. Waktunya 75 menit dan 20 menit. Ya, sedangkan hari pertamanya SMP, SMA, dan SMK di sini ada tes literasi dan survei karakter. Waktunya Bu yang berbeda ya. 90 menit dan 30 menit. Sedangkan hari kedua SD menjalani tes numerasi
dan survei lingkungan belajar. Sedangkan yang SMP, SMA, dan SMK juga sama, tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Begitulah Bu, Ibu, dan semuanya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa sih itu asesmen nasional dan AKM, ya, dan bagaimana sih cara melaksanakannya. Maka terima kasih sudah sudah pay attention, maksudnya gitu ya, sudah memperhatikan, karena inilah materi kita hari ini. Dengan tetap di rumah, kita tetap belajar. Terima kasih. Kembali dengan Bu Tika mungkin. Terima kasih untuk Bu Wardit dan Bu Lulu, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah materi yang bisa kita sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Dan kita mengajak sekali lagi untuk Bapak Ibu guru segera mengikuti kegiatan AKM ini, karena kegiatan AKM ini adalah suatu kegiatan yang memiliki banyak manfaat, tentunya satu untuk meningkatkan mutu kita sebagai guru, mutu sekolah, dan mutu pendidikan nasional. Ketika kita mau untuk bergabung di dalam AKM ini, berarti kita berkontribusi untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Oke, sekian mungkin dari kita Bapak Ibu guru. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.